Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan Kitabul Maram, masuk pada hadis yang ke-310 tentang sholat duha. Sholat duha dan bagaimana cara pelaksanaannya dan seterusnya, insyaallah di sini akan dibacakan. Hadis nomor 310 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan beliau menambah bilangan rakaatnya sebanyak yang dikehendaki Allah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam riwayat Muslim yang lain dari beliau Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Qalat la illa ayyaji'a min maghibihi. Bahwasanya dia ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Dia berkata tidak, kecuali bila beliau datang dari perjalanannya. Juga dalam riwayatnya yang lain dari beliau Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha qattu wa inni la usabbihuha. Saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha, tetapi saya selalu melakukannya. Dalam hadis yang ke-310 tadi Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah, dan dia menambah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya untuk batasan maksimal sholat duha itu tidak dibatasi, karena kata-katanya wa yazidu masya Allah. Dan ada sebagian ulama yang menjelaskan batasnya adalah 8 rakaat. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dari hadis ini, dan Syekh bin Baz insyaallah tidak ada batasan, karena wa yazidu masya Allah. Ini untuk sholat duha, jumlah dan rakaatnya. Jadi kalau bilang minimal 2 rakaat. Nanti di antara hadis pendukungnya adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Hurairah untuk tidak meninggalkan sholat duha setiap hari 2 rakaat, kemudian puasa setiap bulan, ya, kemudian untuk tidak meninggalkan witir ya sebelum tidur. Kemudian hadis berikutnya di sini tadi dalam riwayat Muslim yang lain dari beliau juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna su'ilat, Aisyah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat, beliau menjawablah, tidak, illa ayyaji'a min maghibihi, kecuali kalau beliau datang dari perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah bahwa beliau tidak sholat duha setiap hari. Tidak sholat duha setiap hari. Hanya saja ketika beliau pulang dari perjalanan, beliau sallallahu alaihi wasallam sholat duha. Nah, dari sini menunjukkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak sholat duha setiap hari. Yang ini menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya tidak wajib. Namun untuk umatnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mewasiatkan kepada Abi Hurairah tadi untuk melaksanakan sholat duha setiap hari. Jadi tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Juga dalam riwayatnya yang lain dari beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qattun wa inni la usabbihuha." Saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah duha, tetapi saya selalu melakukannya. Dari hadis yang kita baca ini, ya, sebenarnya tidak ada pertentangan satu sama lain, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di atas adalah sholat duha, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga kepada umatnya atau kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu untuk sholat duha. Ini tidak ada pertentangannya. Jadi ketika seorang sholat duha 2 rakaat setiap harinya, itu melaksanakan hadis tadi yang wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Ketika seorang kadang sholat, kadang tidak, juga tidak mengapa. Kenapa? Karena ini Nabi SAW juga mencontohkan, dan itu tidak wajib hukumnya masuk pada kategori sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semuanya berusaha melaksanakan apa yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang sholat duha. Ya, ini merupakan hukumnya sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.